Pada program kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi bahan perdebatan, yaitu orang Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang adalah perayaan kepada Dewa Matahari, sehingga perayaan Natal mengandung unsur penyembahan berhala. Mari kita kaji polemik ini dari sisi historis dan teologis. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada program kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sering menjadi bahan perdebatan, yaitu orang Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang adalah perayaan kepada Dewa Matahari, sehingga perayaan Natal mengandung unsur penyembahan berhala. Mari kita kaji polemik ini dari sisi historis dan teologis. Alkitab tidak mencatat tanggal berapa Yesus lahir, karena fokus Alkitab menekankan siapa yang lahir, bukan kapan Yesus lahir. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud." Hal ini menyatakan bahwa Yesus benar-benar lahir di dunia ini. Lahir pada hari di mana malaikat Tuhan datang memberi kabar kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, bahwa kelahiran Yesus merupakan sebuah fakta historis yang terjadi di dalam dimensi ruang dan waktu. Yesus lahir di Bethlehem di kota Daud, dan perihal kelahiran Yesus disaksikan oleh para gembala, orang-orang Majus, dan juga orang-orang lain yang hidup pada zaman itu. Dan melalui kabar yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala, juga dijelaskan bahwa Yesus yang lahir itu adalah juru selamat dunia. Dia adalah Kristus atau Mesias. Dia adalah Tuhan. Malaikat berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud." Hal ini mematahkan pernyataan yang tidak mendasar dari para polemikus yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat sebagai Tuhan pada tahun 325 Masehi dalam Konsili Nisea. Teori populer bahwa Natal berasal dari perayaan Saturnalia, bahwa setelah Kaisar Roma yang bernama Konstantin menyatakan diri menjadi pemeluk agama Kristen, ia kemudian menetapkan tanggal 25 Desember yang telah menjadi tradisi perayaan Saturnalia Romawi kuno menjadi hari Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus, karena Yesus dianggap matahari yang menerangi dunia. Secara historis, nampaknya tidak ada bukti langsung bahwa gereja meniru ritual Dewa Matahari dan dijadikan sebagai hari perayaan Natal. Artinya, klaim bahwa Kristen mengambil tanggal itu dari perayaan pagan tidak selaras dengan bukti sejarah secara lengkap. Tetapi andai kata benar bahwa perayaan Natal tanggal 25 Desember mengadopsi tanggal yang dipakai untuk ritual perayaan kepada Dewa Matahari, hal ini sebenarnya tidaklah menjadi masalah. Dalam perspektif misiologi, mengadopsi suatu budaya atau tradisi lokal tidaklah salah, selama nilai-nilai Injil menjadi pusat dan roh yang menguasai dan mentransformasi budaya tersebut. Orang Kristen tidak menyembah Dewa Matahari, tetapi diganti dengan penyembahan dan perayaan kepada pribadi Yesus Kristus.
Pendekatan ini adalah bagian dari prinsip penting dalam misiologi modern yang disebut dengan kontekstualisasi Injil. Bahkan beberapa bapak gereja dan teolog modern sepakat bahwa tanggal 25 Desember dipilih untuk merayakan Natal dengan misi untuk menantang perayaan Dewa Matahari Romawi. Jadi orang Kristen bukan meniru atau menyesuaikan diri dengan perayaan pagan, tetapi lebih sebagai bentuk perlawanan simbolis dan deklarasi iman bahwa matahari yang sejati atau terang yang sejati itu bukanlah Dewa Romawi, tetapi Yesus Kristus yang telah lahir untuk menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan dosa. Ada juga beberapa tradisi dan sumber yang secara kuat menyebutkan bahwa tidak ada data yang jelas yang menunjukkan bahwa perayaan Natal merupakan perayaan Dewa Matahari. Karena perayaan Dewa Matahari merupakan tradisi orang Romawi kuno yang baru dirayakan pertama kalinya kira-kira sekitar tahun 270-an Masehi pada zaman Kaisar Aurelian. Sedangkan orang Kristen atau gereja Kristen sudah merayakan Natal pada sesudah abad pertama, sekitar tahun 126 Masehi. Kemudian ada juga tradisi yang menyebutkan bahwa Natal sudah dirayakan di Kaisarea sekitar tahun 170 Masehi oleh seorang pemimpin gereja yang bernama Theophilus. Perayaan Natal juga sudah ditetapkan di Alexandria sebagai dokumen resmi pertama oleh gereja Kristen Koptik sekitar tahun 189 Masehi. Jadi secara historis perayaan Natal sudah ada sebelum munculnya perayaan dan penyembahan orang Romawi kuno kepada Dewa Matahari. Dan secara teologis, gereja Kristen merayakan Natal dengan makna Kristus adalah terang dunia dan juru selamat dunia. Bagaimana dengan gereja Kristen mula-mula? Nampaknya pada masa abad awal, gereja tidak terlalu fokus pada tanggal kelahiran Yesus. Namun ketika gereja mulai menentukan kalender liturgi gereja, maka gereja memilih tanggal 25 Desember sebagai perayaan hari Natal. Bukan untuk merayakan Dewa Matahari, tetapi untuk merayakan pribadi Yesus Kristus yang lahir di dunia ini. Karena kelahiran Yesus itu merupakan sebuah fakta sejarah, maka kelahiran Yesus pasti terjadi dalam suatu dimensi waktu, sebagaimana manusia pada umumnya. Fokus gereja Kristen mula-mula adalah bahwa kelahiran Yesus adalah intervensi Allah di dalam sejarah manusia. Alkitab tidak memerintahkan kepada orang Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus dan juga tidak menentukan tanggalnya, karena itu bukanlah hal yang penting bagi iman Kristen. Para penulis Injil lebih berfokus kepada kisah historis dari kelahiran Yesus dan makna teologis dari kelahiran Yesus Kristus. Natal tidak akan kehilangan esensinya hanya karena tanggalnya tidak pasti. Yang kita rayakan adalah peristiwa inkarnasi, Sang Firman menjadi manusia, bukan kalender atau penanggalannya. Esensi Natal adalah perayaan inkarnasi Kristus, yaitu Sang Firman menjadi manusia, Juru Selamat telah lahir, dan kabar sukacita bagi dunia bahwa Kristus telah lahir bagi manusia. Apa esensi Natal dan bagaimana sikap orang Kristen di dalam merayakan Natal? Natal adalah momen reflektif akan kasih Allah kepada dunia. Allah memberikan anaknya yang tunggal lahir di dunia ini untuk mati dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Orang Kristen janganlah merayakan Natal seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu pesta pora, kemewahan, sampai kehilangan makna Natal yang sesungguhnya, yaitu merefleksikan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Natal juga menjadi sarana penginjilan.
Melalui perayaan Natal, dunia mengenal berita kabar baik tentang lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Natal dapat juga dijadikan momen untuk menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Berbagilah dan bersedekahlah untuk mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan Natal yang sejati adalah jika Yesus lahir di hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar memperingati Yesus yang telah lahir di dunia sebagai sebuah sejarah, tetapi mengalami Yesus dalam hidup sehari-hari sebagai sebuah pengalaman hidup. Jadi adanya kesamaan tanggal perayaan tidak menjadikan Natal kehilangan esensi sejati. Sekalipun terdapat kesamaan tanggal antara perayaan kepada Dewa Matahari dan perayaan Natal, tetapi hal itu tidak membuktikan adanya kesamaan makna dan esensi dari perayaan tersebut. Oleh karena itu, tidaklah menjadi persoalan sekalipun perayaan Natal jatuh pada tanggal yang sama dengan perayaan Dewa Matahari. Karena fokus perayaan ditujukan kepada pribadi yang berbeda. Perayaan Natal ditujukan kepada pribadi Yesus Kristus, bukan kepada Dewa Matahari. Dan perayaan Natal memiliki makna merayakan Yesus yang lahir di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Akhirnya, semoga pembahasan ini dapat memberikan pencerahan dan meneguhkan iman Kristen kepada Injil Kristus. Mari kita merayakan Natal dengan hati yang penuh dengan sukacita dan penyembahan kepada Kristus yang telah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita bersyukur oleh karena Yesus lahir, maka Allah datang ke dunia melawat dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.